Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tak pernah
tak pernah terlambat janjimu. Haleluya, haleluya. Terlebih besar kuasa-Mu, oh Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiara la bara la bara la bara la mase, kiara la bara la basi, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la mo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus dan mulia. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Kiara la bara la basi, kiara la bara la bara la bara la bara la bara la mo. Sikina yara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la batakana yara la bara la basi, kiara la bara la mo. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini, bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiara labara labasi, kiara labara labara labara. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ungkapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kiara labara labasi, kiara labara 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 labara. Kiara labara labasi, kiara labara 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 labasi, kiara labara labara. Kiara labara labasi, kiara labara 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 labasi, kiara labara labara labara. Kiara labara labata kana yara labara labasi, kiara labara 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 labara. Kiara labara labasi, kiara labara 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 labara. Kiara lamasi, kiara labara labo. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat Kau perlu
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Pada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan berkat firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2022. Begitu cepat, begitu kita tidak terasa, dan dari satu sisi kita bersyukur karena sepanjang tahun ini Tuhan menyertai, memberkati kita. Sehingga kita masih bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, semua karena anugerah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam momen-momen Natal, saya senang merenungkan firman Tuhan dari peristiwa Natal yang banyak sekali pesan-pesan firman Tuhan, berkat-berkat firman Tuhan untuk menolong kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, mengenal kuasa-Nya menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak keluarga yang mengalami mujizat Natal ketika Sang Natal lahir ke dalam dunia. Dan salah satu yang menjadi renungan kita pada saat ini, keluarga Zakaria yang mengalami mujizat Tuhan dalam menyambut Sang Natal ketika datang ke dalam dunia yang pertama. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Tetapi saya akan bacakan ayat 5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercatat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur atas kasih setiamu yang memimpin berkati kami sepanjang tahun ini dan juga sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau begitu baik, sangat baik. Dan dalam momen Natal ini kami tidak merenungkan betapa dahsyatnya kuasa kasih-Mu melawat umat manusia berdosa dan mencurahkan belas kasih-Mu buat manusia berdosa supaya beroleh keselamatan kekal. Dan bersyukur saat ini melalui keluarga Zakaria yang mengalami mujizat Natal. Kami percaya mujizat Tuhan tidak hanya berhenti 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini, bahkan sampai bumi ini sirna pun Tuhan, Engkau masih sanggup melakukan mujizat-mujizat kepada setiap orang yang Tuhan kasihi dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar akan merungkan firman-Mu pakai hamba-Mu dan memberkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Natal, saya percaya tidak hanya terjadi dalam keluarga Zakaria, tetapi setiap keluarga yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Untuk itu dalam merenungkan momen Natal, peristiwa Natal, ketika Yesus lahir dalam dunia, karena Ia adalah Allah yang maha dahsyat, Dia adalah pembuat mujizat, maka keluarga yang mengalami mujizat sungguh menjadi penghiburan bagi kita di masa kini. Dan kalau kita merenungkan bahwa saat ini pun, masa kini pun, mujizat Natal masih terjadi. Syarat yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam menyambut Sang Natal, supaya keluarga kita di masa kini, hidup kita di masa kini mengalami mujizat. Ada 2 prinsip yang patut kita terapkan. Yang pertama, hidup tidak bercacat di hadapannya. Prinsip yang pertama, syarat yang pertama, supaya kita pun juga mengalami mujizat Natal seperti keluarga Bapak Zakaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Bapak Zakaria adalah keluarga pemimpin rohani, keluarga yang sangat rohani, keluarga imam. Tentu saja hidupnya sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tetapi dalam keluarga tadi dikatakan ada pergumulan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Walaupun keluarga ini dikatakan keturunan imam, keluarga imam, keduanya hidup benar di hadapan Allah, selalu mengikuti segala perintah Tuhan, bahkan mengikuti kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi ada pergumulan juga, yakni keluarga ini tidak mempunyai anak sampai semua lanjut umur. Dan tidak mungkin secara manusia memiliki anak lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu, pada zaman Alkitab, menurut budaya Yahudi, tentu saja ini bukan dari Tuhan ya, ini budaya Yahudi, budaya manusia. Kalau keluarga tidak diberi keturunan, menurut pemandangan penilaian masyarakat pada masa itu memang suatu aib, suatu hal yang tidak baik, bahkan yang lebih tidak mengenakkan penilaian masyarakat pada waktu itu, ini merupakan suatu kutuk. Itu sebabnya dalam ayat 25 itu dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, jadi keluarga kalau tidak diberi momongan atau tidak mempunyai anak pada masa itu, menurut penilaian budaya pada masa itu, dianggap suatu aib, suatu kutuk, suatu hal yang tidak baik menurut pandangan umum. Sehingga keluarga ini ketika sampai tua tidak mempunyai anak, tentu saja sangat bergumul dengan tanda petik aibnya ini. Tetapi keluarga ini tetap tekun, setia taat kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan berdoa dengan tekun setia.
Sehingga Tuhan memperhatikan dengan luar biasa. Dalam ayat 24-25, endingnya keluarga ini akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Elisabet yang sudah usur, yang sudah lanjut umur, yang secara manusia tidak mungkin memiliki anak, tidak mungkin hamil, tetapi Tuhan membuat hamil dan mempunyai anak laki-laki. Sehingga keluarga ini berkata apa secara khusus dalam ayat 25 tadi? Ibu Elisabet berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ini suatu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan bagiku, bagi keluargaku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keluarga ini bersuka cita, bahkan banyak orang ikut bersuka cita karena keluarga ini mengalami mujizat Natal. Diberi anak pada masa tuanya, ini suatu mujizat yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Hanya Allah, Sang Natal, Sang pembuat mujizat yang telah datang ke dalam dunia, melawat umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa mujizat Natal tidak hanya berhenti pada waktu itu saja, tetapi kita percaya sebagai umat yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mujizat Natal masih ada. Mujizat Natal masih relevan untuk kita semua. Oleh sebab itu, supaya keluarga kita mengalami pertolongannya yang dahsyat, mujizat Natal terjadi dalam keluarga kita. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen untuk hidup tidak bercacat di hadapannya. Ayat 5 sampai ayat 6 tadi. Secara khusus dalam ayat 6 dan 7 tadi. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini prinsip yang dulu sampai hari ini yang masih relevan untuk segala zaman bagi setiap orang yang hidup di hadapan Tuhan. Keluarga ini walaupun ada tantangan, walaupun ada aib, malu terhadap banyak orang, tetapi keluarga ini tidak menjauh dari Tuhan, tidak berbuat dosa, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi keluarga ini tetap hidup benar di hadapannya. Hidup lurus di hadapannya. Hidup tak bercacat di hadapannya. Ini yang perlu kita teladani sampai hari ini. Memang untuk hidup kudus, hidup suci, hidup tak bercela di hadapannya, bukan sesuatu yang mudah. Banyak godaan, banyak tantangan. Ya mungkin ketika semua aman, semua lancar, mungkin bisa. Tetapi dikala seseorang ada hal yang tidak menyenangkan, ada tantangan yang hubungannya dengan Tuhan, mungkin bisa menyalahkan Tuhan atau komplain kepada Tuhan dengan cara kemudian tidak setia, tidak taat, berbuat dosa. Bisa saja godaan itu menggodai setiap orang yang percaya, yang ingin hidup taat
tak bercacat di hadapannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi untuk memiliki hidup yang tidak bercacat di hadapannya, memang perlu komitmen, perlu janji setia kepada Tuhan. Perlu tekad niat yang kuat untuk hidup kudus, hidup taat, hidup suci, hidup benar di hadapannya. Sebetulnya bagi kita semua yang telah ditebus oleh darah Yesus, sudah diselamatkan, sudah dibenarkan oleh pengorbanannya di kayu salib. Pembenaran itulah yang memungkinkan kita untuk bisa hidup benar di hadapannya. Jadi kita semua yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya kita juga dikategorikan orang-orang benar. Bukan karena kebenaran perbuatan kita sendiri, tetapi kebenaran itu karena iman kita kepada Yesus Kristus yang mati disalibkan untuk membenarkan kita. Pembenaran, justification itu artinya Allah menvonis orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika orang itu bertobat, mengakui dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah langsung bertindak menvonis benar orang itu seakan-akan tidak mempunyai kesalahan. Itu arti justification atau teologi pembenaran. Ini kaitannya dengan penghakiman yang akan datang. Pembenaran itu selalu berkaitan dengan dunia penghakiman. Di mana di penghakiman itu seorang yang tertuduh, seorang yang tersangka itu selalu dituduh dan diancam untuk dihukum karena kesalahannya. Lah, kita pun di hadapan Allah tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup untuk lolos dari tuduhan, dari sangkaan, dari dakwahan, bahkan dari hukuman karena kesalahan, karena dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita bertobat menerima Yesus, seberapapun dosa kita, Allah tidak memperhitungkan karena oleh darahnya, oleh kematiannya di kayu salib, Ia membenarkan kita, artinya menvonis kita seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan. Itu arti pembenar. Sehingga ketika kita menghadap pengadilan kelak, kita tidak turut dihukum. Itulah arti dari pembenaran. Dan pembenaran itu menjadi modal kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu sendiri lawan katanya bukan kesalahan, tetapi kebenaran. Lawan katanya kepalsuan atau kebohongan. Jadi artinya kalau itu kita hidup dalam kebenaran, berarti kita ini orang yang harus bisa dipercaya. Bukan orang yang suka berbohong, bukan orang yang suka menipu, bukan orang yang palsu. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita hidup bisa dipercaya. Kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas. Tidak ada yang ada tendensi untuk diri sendiri. Tidak ada karena pencitraan. Tulus karena kita sudah hidup dalam kebenaran. Apa adanya. Nah, jadi kalau kita sudah dibenarkan, terus kita menjadi orang yang suka menipu, orang yang tidak bisa dipercaya, itu harus evaluasi, harus introspeksi diri. Bahwa kita orang yang telah dibenarkan, pembenaran itu menolong kita untuk hidup benar di hadapannya. Dan potensi kita untuk hidup benar di hadapannya itu sebetulnya luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada kita, firman-Nya diberikan kepada kita.
firman-Nya yang setiap kali kita dengarkan dihidupkan oleh Roh Kudus dan kita ditolong oleh Roh Kudus untuk hidup tak bercacat di hadapannya. Wah, itu modal yang luar biasa sebetulnya. Jadi memang tinggal komitmen, janji setia, tekad niat kita. Tinggal nawa itu kita. Karena Tuhan sudah memberikan modal. Pembenaran, Roh Kudus, firman-Nya menolong kita untuk dapat hidup tak bercacat di hadapannya. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, dalam menyambut Natal ini, marilah kita memiliki komitmen janji setia untuk hidup tidak bercacat di hadapannya. Saya percaya mujizat Natal pasti terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya keluarga anak-anak Tuhan mengalami mujizat Natal. Yang kedua, kita harus bertekun dalam doa. Atau memiliki kehidupan yang tekun dalam doa. Ayat 11 dan 13. Itu dikatakan demikian. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang kedua, prinsip yang kedua supaya keluarga anak-anak Tuhan mengalami mujizat Natal, memiliki kehidupan yang tekun dalam doa. Seperti keluarga Pak Zakaria Elisabet. Saya percaya bahwa keluarga ini tekun berdoa. Tekun untuk menghadap Tuhan, mempersembahkan sesembahan, menyembah Tuhan dengan tekun dan juga berdoa dengan tekun. Dari mana kita tahu? Dari malaikat yang menerangkan dalam ayat tadi. Ketika Bapak Zakaria sedang melayani di bait Allah, membakar ukupan, menaikkan dupa yang harum di mata Tuhan, nah kemudian malaikat Gabriel diutus untuk menyampaikan kabar yang menyenangkan. Ketika melihat penampakan malaikat itu, Pak Zakaria takut. Tapi malaikat itu berkata apa? Jangan takut, hai Zakaria. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Jadi Bapak Zakaria ini tentunya berdoa terus. Dan salah satu yang menjadi pokok doa, pergumulan doa, supaya Tuhan menolong dalam menghadapi pergumulan yang dahsyat dalam keluarga ini, yaitu aibnya diangkat. Rasa malu secara budaya, karena budaya ditolong oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika malaikat itu memberitahukan, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Sekaligus memberitahukan bahwa Elisabet, istrinya, akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan sekaligus diberi nama. Kalau nanti sudah lahir, namanya Yohanes. Dan tidak berhenti sampai itu saja.
engkau akan bersuka cita, bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab anak ini akan dipakai Tuhan untuk mengadakan pemulihan bagi keluarga yang hancur, bagi manusia yang remuk hatinya, bagi umat yang mengalami kesesatan, akan dibimbing kepada Allah, dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan umat yang hidup berkenan di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi keluarga yang berdoa dengan tekun pasti akan mengalami mujizat Natal. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kita pun juga harus memiliki kehidupan doa seperti keluarga Bapak Sakaria. Penting sekali untuk memiliki kehidupan doa dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, menjadi orang-orang yang suka berdoa. Karena doa itu, yang pertama doa adalah solusi dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan. Apapun yang menjadi ketakutan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, solusinya, obatnya adalah doa. Karena ayat itu mengatakan apa? Jangan takut, Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Jadi doa itu jalan keluar dari ketakutan. Doa itu obat dari kekhawatiran. Doa solusi yang terbaik dari segala yang terbaik. Itu sebabnya apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, doa adalah solusi yang terbaik. Maka milikilah kehidupan doa yang tekun seperti keluarga Bapak Sakaria. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berkatnya sekarang ya. Orang yang hidup tidak bercacat di hadapannya, dan orang yang memiliki komitmen untuk hidup tekun dalam doa, tidak rugi. Yang ketiga itu berkatnya. Berkatnya apa? Yang pertama yaitu doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Dalam ayat berikutnya tadi bahwa malaikat memberitahukan engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, doanya tidak sia-sia, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Dan berkat yang kedua, Tuhan memperhatikan dari kata Zakaria itu sendiri. Ya. Zakaria itu artinya Tuhan memperhatikan. Tentu saja karena doanya, karena pergumulannya yang selalu dinaikkan kepada Allah, maka ada saatnya Tuhan memperhatikan. Nah, kalau Tuhan memperhatikan pasti bisa menolong. Kalau manusia yang bisa memperhatikan belum tentu bisa menolong. Nah, makanya doa hidup benar di hadapannya, hidup tak bercacat di hadapannya, itu menyebabkan Tuhan memperhatikan. Nah, jadi kita pun juga harus memiliki keyakinan ini. Kadang-kadang kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali belum Tuhan mendengar, ya, Tuhan belum menjawab. Nah, kita ragu-ragu, kita mulai tidak setia. Nah, ada saatnya Tuhan melihat kesetiaan kita, ketekunan kita dalam hidup tak bercacat di hadapannya.
hidup yang mengasihi Dia, dan hidup dalam doa. Ada saatnya pasti Tuhan akan memperhatikan. Itu yang harus kita yakini. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, dan yang ketiga mujizat terjadi tadi, ayat 24 dan 25 tadi, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Mujizat terjadi. Walaupun Ibu Elisabet sudah tua, tetapi Tuhan bisa membuka rahimnya dan menenun janin di dalamnya. Dan menjadi bayi laki-laki dan diberi nama Yohanes. Tuhan berkemurahan. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam menyambut Natal ini, apakah yang harus kita siapkan? Sikap hati kita itu yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menyambutnya dengan hidup tidak bercacat di hadapannya dan tekun berdoa, sehingga kita betul-betul menikmati berkat Natal dalam kehidupan kita. Keselamatan kekal tentu saja, pasti. Dan berkat-berkat untuk sarana hidup dalam dunia ini tidak mungkin dilalaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memperhatikan kita juga. Sambutlah Natal dengan hati yang kudus, komitmen yang hidup berkenan di hadapannya, dan berdoa dengan tekun, dan akhirnya limpah berkat Natal menyertai kita semua di tahun yang akan kita jalani. Tahun 2023 yang akan kita jalani dengan berkat Natal yang selalu menyertai kita sekarang dan sampai Tuhan datang. Hanya selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023. Tuhan memberkati dengan limpah. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, yang rela turun ke dunia menjadi sama seperti kami dan rela mengorbankan dirinya untuk kami supaya memiliki kehidupan kekal. Dan kami percaya ya Tuhan, melalui kelahiran-Mu dalam dunia ini, kami boleh menikmati segala berkat-Mu. Dan kalau saat ini kami boleh menyambut dan merayakan dengan sukacita Natal, semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah kami tidak lupa akan firman-Mu, bahwa menyambut Natal dengan sikap yang benar, hidup kudus di hadapan-Mu dan tekun berdoa, sehingga mujizat Natal juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati seluruh dan jemaat-Mu, di jemaat pemulihan itu Tuhan. Dengan limpah kasih sayang Tuhan, berkat limpah Natal menyertai selalu. Keluarga, kesehatan, pekerjaan, terlebih kehidupan rohani, menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu, dipakai Tuhan bawa jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama-Mu. Memberkati Bapak Gembala dan semua anak cucu, putra-putri, anak cucu dan semua keluarga besarnya. Dan memberkati para aktivis gereja, para Tuhan yaitu yang membantu dalam melayani, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dengan limpah-Mu, keluarga Bapak Gembala dan semua keluarga besarnya. Dan seluruh dan jemaat-Mu, jemaat Betani Madiun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Di
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak yang Tunggal Yesus Kristus dan Persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.